Halo semuanya, balik lagi nih. Giksai Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Langsung aja, ini waktunya terbatas. Kita baru aja nonton 28 Years Later, The Bone Temple. The Bone Temple. Kalau teman-teman udah pernah lihat review kita yang tahun lalu ya, Ya. yang filmnya 28 Years Later, ini tuh spin-off-nya kali ya. Oke, ya. The Bone Temple, jadi fokusnya si Dr. Ian Kelson lah. Kalau teman-teman nonton yang 28 Years Later kan ada karakter botak yang diperankan sama Ralph Fiennes. Kayak Voldemort itu kan. Ya, Dokter Nyentrik. Jadi tanya fokusnya tuh ngambil sisinya si Dr. Ian Kelson gitu. Kita recap dikit. Si 28 Years Later ini adalah ya, terusan lah bisa dibilang dari salah satu franchise yang sudah cukup besar yaitu 28 Days sama 28 Weeks Later. Ya, dan tahun lalu sudah ada 28 Years Later. Tapi itu aja ya? Itu aja. Ada subjudul ini ada subjudul yang diberi nama The Bone Temple. The Bone Temple. Dan ya mau nggak mau kita teman-teman harus tahu dulu film yang sebelumnya ya, sebelum ini untuk bisa paham. Karena ini bener-bener spin-off langsung dari yang film sebelum ini. Ya, gitu. Ini tuh sebenarnya The Bone Temple itu perlambang sih ya. Kalau disebutnya tuh ossuary lah. Kalau pemakaman mah di bawah tanah. Ini ceritanya kalau si Dr. Ian Kelson tuh rada nyentrik. Jadi orang-orang atau korban-korban yang infeksi yang udah tewas itu sama dia direbus. Beneran direbus literally. Dan akhirnya tersia tinggal tulang belulangnya itu yang dijadikan ditumpuk jadi kayak kuil tapi monumen lah. Jadi dia tuh istilahnya sebagai seorang tenaga medis teh cara memento morinya itu kayak gitu memberi penghormatan terakhir. Jadi di situ tuh ngelanjutin di sini. Nah, tapi sudut pandangnya kalau teman-teman nonton yang duet 28 Years itu kotak utama kita kan Spike dan ibunya ya. Spoiler alert, ibunya mati. Akhirnya Spike minta tolong si Dr. Ian Kelson untuk menjadikan ibunya salah satu tengkorak yang di dalam Bone Temple. Tapi si Dr. Ian Kelson mengasih kebebasan, sok Spike kalau kamu mau hidup sendiri juga nggak apa-apa. Nah, cerita kalau teman-teman nonton, Spike akhirnya berbenturan dengan kelompok Jimmy sih nyebutnya ya. Jadi itu kayak kelompok anarkis. Kalau teman-teman dapat nonton kayak Clockwork Orange gitu filmnya Stanley Kubrick tuh dia karakternya gini, di dunia yang distopia tuh ada aja orang-orang anarkis itu ada, tetap ada. Jadi ketika society-nya berubah, termasuk Ian Kelson juga bisa dibilang agak kena juga ya. Nah, ini yang bentuk lainnya. Bentuk yang lebih sadisnya lah. Nah, jadi di sini teh si Spike berbenturan dengan itu akhirnya dia jadi anggotanya Fingers di anggota Jimmy's itu ngelakuin hal yang bisa dibilang di luar akal manusia lah misalnya. Tapi satu sisi tetap mereka teh dikelilingi dengan ancaman si infection itu. Tapi kalau teman-teman nonton yang di film Point Theater kan ada seorang alpha ya namanya Samson. Itu ternyata tuh jadi pasien rutinnya si Dr. Ian Kelson. Nah, lucunya di film ini tuh nampilin itu satu berproses dengan kesendiriannya, berteman dengan seorang infection yang serem tanda kutip. Satu sisi manusia tapi menyiksa manusia lain. Jadi di sini tuh bikin paradoksa gitu. Jadi ada orang yang pengen berusaha menyembuhkan penyakit atau tanda kutip mengembalikan semua menjadi normal, tapi satu sisi ada ya bagi mereka new normalnya tuh kayak gini gitu. Jadi di sini tuh sadarannya Nia Da Costa tuh mau nampilin itu bahwa ternyata ada orang yang nyentrik tapi nyentriknya beda gitu. Ada positif negatif. Dan memang di sini digambarkan si Jimmy ini perkumpulan ini memang ada latar belakangnya ya. Di film sebelumnya diceritakan bahwa memang ada latar belakang religinya. Dan akhirnya berputar baliknya jadi kutub seberangnya. Jadi seperti berbenturan dengan si Dr. Kelson ini. Dan seperti apa konfliknya ada di film ini. Iya gitu. Jadi intinya mah kalau teman-teman tahu, kadang orang terlalu megang keyakinan, tapi di dunia distopia teh malah jadi gila tanda kutip ya. Tapi satu sisi yang orang hanya berpatokan pada sains atau tanda kutip lah tidak bertuhan, tapi malah bisa mengubah sesuatu gitu. Jadi di situ mau ngajarin kita tuh kayak gini kadang di dunia yang sudah tidak ada tatanan tuh udah nggak ada sih yang kayak gitu-gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, kita langsung aja deh. Memang secara penceritaan menurut gua sih memang secara bobot karena memang berfokus di Bone Temple-nya ini, jadi memang cenderung lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya juga bagus sih secara pengambilan gambar dan sebagainya, nanti kita bahas lebih detail sedikit. Cuman terasa lebih berbobot yang ini gitu, lebih personal jadinya. Ya itu kali ya. Kalau yang film sebelumnya itu sebenarnya selain Spike sama ibunya tuh masih ada carut-marut kejadian di luar itu gitu. Jadi kayak jadi filler gitu aja gitu. Kadang kalau sini kan fokusnya hanya di si Bone Temple-nya aja gitu. Jadi lebih fokus bener kata Rega. Tapi mungkin kalau
tidak ada knowledge sebelumnya tentang dunia ini. Itu jadinya nggak kena juga. Nah, juga karena jujur ini bahkan mungkin bisa dibilang spoiler mungkin ya. Bridging langsung buat film berikutnya. Jadi sebenarnya mau diolah lagi ya. Mau diolah lagi. Universe-nya. Jadi memang konon katanya Danny Boyle akhirnya setelah vakum selama 18 tahun, akhirnya mau tuh dilanjutin lagi si dunianya 28. Nah, ternyata kita kira jembatannya dari yang film sebelum ini 28 Theater, ternyata dari Bone Temple gitu. Jadi kayak dia tuh nge-bridgingnya tuh dari sini gitu, nge-bridgingnya. Jadi teman-teman kayak mungkin siapa sih ini, terus nanti ada tanda kutip cameo karakter terkenal gitu ya. Pasti kalau belum nonton film sebelumnya pasti apa gitu. Cuman itulah jadinya mungkin salah satu alasan si filmnya dibikin biar orang tuh jadi penasaran. Oh, awal mulanya tuh gimana sih sebelumnya ini gitu. Mungkin mau menjelaskan ke penonton awam atau yang baru kenal gitu. Ini loh dunia 28 tuh kayak gini gitu. Ya. Walaupun secara bobot tadi kita udah bahas, cuman secara sinematografi tidak kehilangan charmnya gitu. Karena yang sebelumnya kan memang eksperimental kerasa banget. Ini juga tidak kalah eksperimental, walaupun kalau eksperimental sebelumnya ya. Lebih eksperimental sebelumnya. Cuman ini tidak menghilangkan kesan serem zombinya gitu. Lumayan ini. Masih jump scare-nya masih ada. Iya. Tapi catatan, ini kayaknya Nia Da Costa kan ya, mohon maaf pernah sutradarain The Marvels ya. Dia masukin rada-rada pop-pop di sini teh. Iya, jadi lebih bisa kena dengan sentuhan-sentuhan soundtrack. Jadi kalau suka soundtrack British apalagi era-era 90-an, 80 90 teh di sini teh ngisi itu. Jadi mungkin sih aku taunya maunya si Alex Garland sebagai penulis teh biar nggak terlalu menggurui tentang dunia distopianya dan sainsnya. Jadi dibikin agak pop. Memang sih ini kalau kata saya sih lebih pop sih. Ya, lebih pop. Makanya secara jump scare juga dalam gue tadi sih berpikirnya kayak agak lebih cheap. Jadi jedar gitu. Jadi di situnya mungkin ada subsidinya lah gitu. Dia mau menjelaskan tentang hal yang personal, bukan berarti jelek ya, cuman mungkin agak ketutupan dapat kita gitu. Jadinya tapi inti ceritanya dapat sih, maksudnya tidak jadinya mengaburkan pesan ceritanya. Makanya secara bobot tadi masih tetap kena gitu sih. Cuman paling teman-teman harus nonton film sebelumnya sih. Jadi itu sih mungkin teman-teman bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi. Gigi sempat mention soundtrack, memang soundtracknya ya apa ya, bisa bilang agak nge-cheat ya kalau pakai kayak gitu. Makanya nge-cheat sebenarnya. Jadi kayak dia membangun suasananya tuh pakai soundtrack, dan literally adegan klimaksnya tuh kalau nggak ada soundtrack B aja sih. Ya bener. Kalau nggak ada soundtrack B aja sih. Ini mah pendapat kritik kita gitu, karena mungkin cara biar menjelaskan ke penonton yang awam biar langsung masuk gitu kan gitu. Dan mungkin memang itu tadi ya, mungkin di sini pengen menjelaskan dari sudut pandang perubahan psikologis orang ketika menghadapi situasi ini. Dan di terakhir itu kayak seperti dikasih ini nih, ada sudut pandang yang OG-nya dulu dari si ini kita nggak mau kasih tahu biar kejutan. Jadi isinya akhirnya nyambung tuh, dan aku sih berharap, karena jujur Twilight Seattle salah satu film favorit tahun lalu ya, 10 film favorit tahun. Jadi kayak ini tuh fresh take gitu. Masih tetap fresh jadi senang aja gitu ternyata dibangunnya dengan penuh perhatian gitu. Iya benar. Memang jujur tadi mah rada sepi ya. Ini mah gak tau, mungkin karena kita ngambilnya paling malam, mungkin kurang populer juga. Animonya juga tidak terlalu gimana, tapi malah jadinya bisa meresapi sih kalau saya sih gitu. Iya. Dan memang animonya tidak se-hype yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kan kayak ditunggu-tunggu banget. Jadi mungkin ya itu sih ada gesture marketing, ada mungkin ada tahu sesuatu mungkin. Nah, nggak tahu sih, tapi kayaknya mungkin karena bukan Danny Boyle yang menangani langsung kali ya. Jadi kan Danny Boyle udah terkenal dengan Trainspotting dan Slumdog Millionaire, jadi kayak udah paten lah pemenang Oscar gitu. Jadi akhirnya di sini asisten director lah istilahnya, mungkin kalau bahasa ini. Aku mau jelasin cerita ini, tolong kamu yang saudara mungkin kali ya gitu. Jadi mungkin nanti yang lini utamanya moga-moga dipegang sama Danny Boyle langsung gitu. Itu sih kalau dari impresi awal kita mah gitu. Skor sebenarnya per hari ini kita nonton mah katanya Rotten Tomatoes-nya mah 94. Kalau saya pribadi nggak gitu ngikut ke sana, tapi dari penilaian pribadi sih 7,3 lah. Oke. Kalau saya mah 7,3 gitu. Lebih refleksi sih filmnya kalau ini lebih kontemplatif ya. Iya, filosofi karena gitu. Memang dari sudut pandang itu tadi ya. Ada si Kelsen yang sangat scientific. Dan ada si Jimmy yang Kristal, ada sentuhan religinya walaupun
rada nyeleneh. Ya gitu. Oke, sebenarnya kita tonton kalau misalkan mudah-mudahan sih nggak cepet-cepet banget turun layar ya. Kayaknya sih enggak. Mungkin Karena bisa bertahan lah. Cukup seru ditonton di bioskop ya. Karena soundnya keren sih. Soalnya keren banget. Soundnya keren. Tadi balik lagi soundtracknya juga asik. Jadi entertaining buat ditonton ya guys. Iya. Di bioskop yang mumpuni lah. Ya oke lah. Tapi kayak gitu sih impresi awal dari kita, singkatnya bisa dibuktikan sendiri ke bioskop teman-teman. Ralph Fiennes, Edan sih. Oh iya, actingnya Ralph Fiennes kacau itu. Apalagi yang klimaksnya tuh jadi inget Harry Potter anjir. Gue iya klimaksnya terus gue inget nih orang jadi pastor gitu kayak anjing bisa semuanya Bisa gitu. semuanya gitu. Kan kurang lebih kayak gitu bisa dibuka itu tuh. Ralph Fiennes keren banget. Kita tuh nih nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.